Bahkan publik berharap hukuman mati. Tapi ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Melian Sori. Kali ini saya akan membahas sebuah ironi penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa hari yang lalu, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan keputusan kasasi terhadap kasus yang membelit Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang tersandung kasus korupsi penerimaan suap terkait budidaya dan ekspor benih benur lobster. Dan Mahkamah Agung sangat mengecewakan publik, di mana dalam putusan kasasi itu Mahkamah Agung memangkas, memotong atau menyunat putusan dari 9 tahun menjadi 5 tahun. Sebelumnya Edi Prabowo divonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta selama 5 tahun. Tak puas, Edi kemudian banding di Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi memberikan putusan bandingnya 9 tahun penjara. Lalu Edi Prabowo kemudian mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Dan sudah keluar, hukuman dipangkas ringan menjadi 5 tahun. Nah, sahabat sekalian, ini tren yang sangat buruk di Mahkamah Agung. Kenapa saya katakan tren yang sangat buruk? Dulu pada saat masih ada almarhum Artijo Alkosar yang sangat harum namanya, bahkan sampai beliau meninggal dunia pun namanya masih sering disebut, dikenal seorang hakim agung yang jujur dan tegas dalam memberikan vonis kasasi, apalagi terhadap kasus korupsi. Banyak kemudian koruptor hukumannya diperberat oleh Artijo Alkosar di Mahkamah Agung. Nah, kita kehilangan sebetulnya sosok Artijo Alkosar. Ironi itu kemudian terbukti di kasus Edi Prabowo ini, hukuman dari 9 tahun menjadi 5 tahun. Padahal kalau kita ingat bahwa kasus yang membelit Edi ini dilakukan pada saat Indonesia lagi mengalami pandemi COVID-19. Perekonomian menjadi buruk, rakyat Indonesia juga kesusahan. Di tengah situasi buruk itu ternyata pejabat negara, pejabat publik, Edi Prabowo melakukan korupsi. Nah, ini kan sangat ironi dan sangat tidak pantas dengan kondisi bangsa kita pada saat itu. Nah, harusnya terhadap kasus korupsi yang merupakan extraordinary crime, kasus yang merupakan kejahatan luar biasa, mestinya Mahkamah Agung memberikan putusan yang berat. Bahkan publik berharap hukuman mati. Tapi ternyata bukan malah hukuman mati, justru diperingan hukuman Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun. Ini Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang sangat mengecewakan publik. Dan sangat aneh sekali Mahkamah Agung dalam putusannya menyampaikan bahwa mempertimbangkan bahwa Edi Prabowo telah bekerja dengan baik selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Saya ingin katakan bahwa ini keliru. Kalau dikatakan bahwa dia telah bekerja dengan baik, kenapa dia korupsi? Artinya, kalau dia korupsi, berarti dia tidak bekerja dengan baik. Artinya dia adalah pejabat yang tidak berintegritas. Pejabat yang tingkat kejujurannya, tingkat sensitivitasnya terhadap situasi pandemi patut dipertanyakan. Nah, sangat aneh sekali kalau kemudian MA mempertimbangkan hal itu.
bahwa Edi telah bekerja dengan baik. Ada apa sebetulnya dengan Mahkamah Agung? Inilah yang harus menjadi evaluasi menyeluruh terhadap penurunan tren ketegasan Mahkamah Agung ini pasca ditinggalkan oleh hakim yang sangat jujur, yaitu Altijo Alkausar. Saya Milan Sori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.